100 138. Al-harfu. Iya, al-harfu min al-harfu fajun min fijaji iblis. Al-harfu fijajun min fijaji iblis. Huruf adalah salah satu ranjau iblis. Huruf itu menjadi ranjau iblis. Jadi artinya huruf itu apa sih sesungguhnya? Huruf itu adalah simbol dari bilangan vibrasi. Karena huruf itu adalah simbol dari sebuah suara. Ya, kalau jukung ada titiknya itu b atau disebut dengan ba. Ya, titiknya 2 suaranya ta. Kalau kayak orang ruku ada titik namanya jim. Jadi huruf itu simbol dari suara. Ya, suara itu adalah vibrasi. Makanya setiap huruf itu punya nilai vibrasi. Makanya A itu 1, Ba itu 2, Ja itu 3, Abajadun hawazun, itu bahwa setiap huruf punya vibrasi yang berbeda-beda. Ketika kita mau ngemat yang pelet, seorang perempuan namanya Fatimah binti Hasanah, kita hitung fa itu berapa, alif berapa, to berapa, mim berapa, ta berapa, bukan ta tapi ha. Ya, kalau tak marbuta kita Fatimah itu berarti ha, kita bunyinya bukan tulisannya. Sekalipun itu tak marbuto, tapi dalam hitungnya dia ha, karena bahasanya Fatimah bukan Fatimatun. Kecuali orang Indonesia Fatimatun, Saipul, Janatul, ya aneh-aneh kadang-kadang gitu. Nah kemudian Fatimah binti Hasanah hak berapa? Nah dari jumlah bilangan itulah kirimi saja Fatihah sebanyak bilangan itu sudah jadi kok. Ilmu ya, ya. Bagi saya ilmu hikmah bukan rahasia. Ibu-ibu tahu kalau saya bikin jimat nggak nyumput di kamar kan. Saya tidak pernah bersembunyi bikin jimat. Saya buka silakan. Mau niru silakan tuh. Karena masalah boleh-boleh aja. Ya kalau pengen tanya rumusnya saya kasih rumusnya. Sebab itu ilmu itu milik kita bersama. Nggak ada ilmu yang disembunyikan itu. Man kata ma'ilman. Nah itu hukumannya apa, berat sekali menyembunyikan ilmu itu ilmu. Kenapa saya menggelar ilmu huruf nih di Pondok Pesantren Canabingan? Tidak ada pesantren menggelar ilmu huruf ini kecuali kita. Karena saya sangat kecewa sekali ada seorang kiai ustadz kok larinya ke dukun kepet. Padahal mah ketika datang ke dukun kepet diajak ke kuburan ngoyok-ngoyok maesan suaminya. Padahal dalam Islam, ya ilmu hikmah itu menjadi ilmu yang menjadi kebanggaan kita. Ya memang ilmu hikmah itu tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajarkan ilmu hikmah. Nabi Muhammad tidak pernah ngajarin wafak. Ya, jadi ilmu hikmah itu bersumber kepada Nabi Sulaiman bin Dawud. Makanya kita dalam doa bawa mima itu Nabi Sulaiman kita kirimin Fatihahnya itu kita bagi. Dan kemudian kepada Perdana Menterinya namanya Asif bin Barkhia. Itu rumus-rumus itu perlu kita ketahui. Nabi Sulaiman sendiri mendapatkan ilmu hikmah itu ya dari setan, dari jin, dari malaikat. Ya mereka datang ngasih ilmu. Ya termasuk pada dari malaikat Harut dan Marut kepada setan-setan jin-jin gitu. Ya, tapi sekalipun Nabi Sulaiman itu
mendapatkan ilmu dari setan, yang kafir mah setan. Nabi Sulaiman mah enggak kok. Enggak. enggak. Yang walakinna syaitinu kafaru wa ma kafara Sulaimanu walakinna syaitinu kafaru. Sulaiman tidak pernah kafir, yang kafir adalah setan. Itu. Dan dia bisa menaklukkan makhluk-makhluk jin, setan semuanya. Dikatakan dalam Al-Qur'an wasyayatinu kulubanna'in wa ghawas. Setan-setan itu yang ikut membangun istana Nabi Sulaiman, dan mereka juga menyelam mencari harta karun, mencari emas dan berlian dari dalam tanah, dari dalam lautan itu sendiri. Yang enggak nurut wal akharina muqarranina bil asfad. Yang enggak nurut, yang bangkang, yang malas, yang culas, yang ngumpet, dikejar, langsung dirantai dengan rantai besi oleh Nabi Sulaiman. Jadi ya itu kenapa? Karena dia punya ilmu huruf. Jadi huruf itu adalah ranjau setan juga. Kalau tidak berhati-hati atau Anda belum mampu untuk masuk wilayah itu, sebaiknya nggak usah masuk lah. Udah pakai ilmu syariat saja. Ya, itu aja. Lebih asik dan aman. Dan kita juga yang kita ajarkan sesungguhnya adalah ilmu syariat kok. Saya tidak mengajarkan yang lain-lain. Itu mah ilmu hikmah itu untuk para kiai. Daripada kamu datang ke dukun kepet, ya ini ilmunya ada kok, kenapa kamu lebih unggul kok. Iya, kok nggak pede banget sih. Iya, ilmunya ada kok, lari ke dukun kepet yang kencingnya sambil berdiri, baca Quran juga nggak bisa, ya kan, sholat juga enggak, akhirnya diajak minta ke kuburan, suruh ngorek-ngorek maesannya. Jadi lucu. Oke, itu aja lah sementara, cukup panjang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.